Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah Android TV yang memiliki resolusi 4K dengan dimensi yang sebesar ini 43 inch, tapi memiliki harga yang bisa dibilang BBJS banget atau budget pas-pasan jiwa sosialita karena harganya cuman 3 jutaan aja. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Android TV dari TCL. Buat kalian yang mungkin belum pernah denger brand TCL, tapi seharusnya sih udah sering denger ya, karena brand TCL ini bisa dibilang pemain lama lah kalau di dunia pertelevisian seperti ini. Dan TCL adalah kepanjangan dari The Creative Lab, dan bisa dibilang TCL ini adalah brand yang cukup berani karena garansinya adalah 3 tahun. 3 tahun untuk panel. Biasanya brand lain itu garansi spare part, tapi ini garansi panel. Biasanya kalau sebuah TV panelnya udah rusak, biaya servisnya itu bisa kayak beli TV baru, tapi TCL cukup berani dengan menggaransi panel lo ya 3 tahun, dan juga ada tambahan 1 tahun untuk part dan juga service. Jadi menurut saya kalau dari segi after sales 3 tahun untuk panel itu udah cukup berani banget. Nah, TCL ini juga lagi ada promo besar-besaran di Lazada pada tanggal 29 Juni sampai 1 Agustus nanti dengan diskon mencapai 50%, dan pada tanggal 30 Juli nanti juga akan ada launching seri baru dari TCL juga yang katanya itu dari segi dimensi lebih besar, tapi harganya juga cukup terjangkau. Untuk yang tanggal 30 itu nanti saya nggak tahu apa. Untuk informasi tentang promo dari TCL ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk unit yang kita review ini adalah TCL 43 inch resolusi 4K UHD dengan harga sekitar 3 jutaan. Dan ketika video ini saya buat, harganya saya cek tadi itu 3,299. Kemarin beberapa hari yang lalu saya cek harganya turun 3,199 atau sekitar 3,2 juta lah. Jadi saya anggap aja harganya 3 jutaan, dan mungkin pada tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus nanti harganya bakal lebih murah. Sekali lagi untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan menurut saya dengan harga 3 jutaan bisa dibilang dengan dimensi 43 inch, layarnya memiliki resolusi 4K dan bukan sekedar LED TV tapi Android TV. Jadi menurut saya dengan harga segitu udah BBJS banget atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Dan sekali lagi dengan harga 3 jutaan kita udah dapet Android TV. Jadi ini bener-bener steal deal banget. Nah, apa bedanya LED TV dan juga Smart TV serta Android TV? Nanti akan saya jelaskan, tapi sekarang akan saya jelaskan lebih lanjut untuk spesifikasi dari TCL 43 inch 4K UHD TV ini. Dari segi desain, TCL 43 inch 4K UHD ini menurut saya udah modern banget dengan bezel yang tipis di keempat sisinya. Jadi experience nonton itu lebih lega, lebih nyaman. Jadi layar 43 inch-nya ini kerasa lebih lebar aja karena frame-nya yang udah tipis banget. Kemudian dari segi build quality, meskipun overall bahannya ini menggunakan plastik, jadi frame-nya ini plastik, kemudian kakinya ini juga plastik, tapi dari segi build quality udah kokoh karena nggak ada area yang kerasa kopong. Dan untuk bobotnya lumayan karena build quality-nya solid, jadi bobotnya lumayan berat dengan bobot 7,5 kg kalau misalkan tanpa box. Nah, kalau misalkan ada boxnya, bobotnya menjadi 10 kg. Waduh, ongkirnya berapa nih ya 10 kg? Misal 22.000 kali 10 berarti 220.000. Tenang aja karena TCL dan juga Lazada lagi bekerja sama di campaign tersebut, dan kalian bisa mendapatkan free ongkir 10 kg free ongkir. Itu menurut saya udah steal deal banget lah. Kemudian untuk dimensinya memiliki panjang 97 cm, lebarnya 18,5 cm, dan tebalnya 62,2 cm. Kemudian dari segi konektivitas, Android TV dari TCL ini juga udah lengkap banget. Pertama, dia ada Bluetooth. Jadi kalau misalkan kalian punya wireless mouse ataupun keyboard yang sudah ada konektivitas dongle atau Bluetooth, kalian bisa koneksikan dengan TCL Android TV ini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai, dia akan ada pointernya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak usah pakai remote-nya kalau misalkan kalian punya mouse wireless yang pakai dongle ataupun pakai Bluetooth. Kemudian kalau misalkan kalian pengen ngetik, karena kalau ngetik pakai remote ini kan agak, bukannya susah sih, tapi agak lama gitu karena kayak kalian ngetik di HP Nokia jadul zaman dulu. Jadi kalau misalkan kita ngetik ya di bagian sini, nah itu kan keluar search, kemudian akan muncul keyboard dan kita harus
milih satu-satu seperti ini. Jadi ribet. Kalian bisa pakai keyboard yang udah punya koneksi Bluetooth ataupun dongle WiFi wireless atau USB kabel biasa, karena di pinggirnya itu juga ada portnya. Jadi kalau misalkan kita ngetik pakai keyboard itu kan lebih mudah aja. Jadi bisa bener-bener smart TV yang bener-bener smart. Tapi ya belinya terpisah sih ya antara keyboard dan juga mouse wirelessnya. Kemudian TCL Android TV ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 802.11 AC, dan untuk portnya ada di sebelah kanan, dan portnya lumayan lengkap dengan ada 2 buah USB 2.0, 2 input HDMI, 1 DisplayPort, kemudian ada input antena, input AV, dan juga input AUX. Untuk spesifikasi hardware-nya, TCL 43 inch ini menggunakan prosesor quad-core dengan 2 GB RAM dan 16 GB internal storage. Yap, meskipun ini hanya sebuah TV karena dia akan running operating system Android TV, jadi dia memiliki CPU quad-core, 2 GB RAM dan memori internal 16 GB. Nah, jadi apa bedanya Smart TV dan juga Android TV? Sebenarnya konsepnya sama, Smart TV dan juga Android TV, cuman Android TV ini ekosistemnya lebih lengkap. Jadi ada Google Play Store-nya, dan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store ini sudah dioptimalisasi hanya untuk keperluan Android TV. Jadi beda dengan Google Play Store yang ada di smartphone-nya Android. Nah, jadi game-game yang ada di sini itu bakalan dioptimalisasi untuk keperluan Android TV. Jadi misalkan Asphalt 8 ini ya. Kebetulan saya udah install Asphalt 8 ini. Jadi kalau misalkan kita main game, kita bisa pakai remote-nya, nggak perlu pakai mungkin gamepad tambahan, nggak perlu. Jadi kita bisa pakai remote. Cuman kalau misalkan pakai remote emang agak ribet untuk main gamenya ya. Nah, sekarang kita akan coba main, dan sambil menunggu loadingnya ini, untuk speakernya dia udah pakai driver dari Dolby Audio. Jadi untuk kualitas suaranya ini udah keren banget sih ya. Jadi kalau misalkan saya tekan volumenya, nah itu kalian bisa lihat di pojok sana, ini masih 44%. Suaranya udah sekenceng ini. Nah, jadi sekarang kita coba untuk bermain Asphalt 8 hanya menggunakan remote ya. Dan ya meskipun ini dioptimalisasi untuk sebuah Android TV gamenya, cuman kalau pakai remote menurut saya juga agak susah ya. Wah, ini noise-nya nih. Jadi oke, ini untuk tombol gas, kanan kiri seperti biasa, dan noise-nya adalah yang atas ini. Ya. Cuman ya agak ribet sih memang. Jadi kayaknya kalau kalian pengen lebih kompetitif lagi harus pakai gamepad ya. Kalau untuk cuman main asal-asalan, mungkin adik kalian yang main yang umurnya baru di bawah 10 tahun mungkin dia seneng nih pakai remote karena termasuk canggih juga. Dan untuk spesifikasi layarnya, dia memiliki dimensi 43 inch sesuai dengan namanya, kemudian resolusinya 4K UHD TV, dan nggak hanya 4K, dia juga memiliki fitur XDR dan juga teknologi micro dimming. Jadi teknologi micro dimming itu adalah kemampuan panelnya untuk memisahkan kondisi brightness terang dan gelap. Jadi ketika melihat TV itu mata nggak terlalu lelah. Dan entah kenapa menurut saya resolusi 4K kalau dimensinya 43 inch itu pas aja, jadi nggak ada gambar yang pixelated. Dan yang menarik di sini, jadi apa bedanya Smart TV dan juga Android TV? Sebuah Android TV itu sudah dilengkapi dengan Google Voice Assistant. Dan bayangkan saya beli Google Nest Mini ini adalah 800.000. Tapi TV ini dengan harga 3 jutaan udah dilengkapi dengan Google Voice Assistant. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton Netflix dan kalian males pakai kursor seperti ini ya, kalian bisa bilang aja. Jadi di remote-nya ini kita bakalan dapat 2 remote. Jadi remote TV biasa, dan ini adalah remote untuk Netflix dan juga untuk Voice Assistant. Jadi di sini ada logo untuk Google Voice Assistant. Kalau misalkan kita pengen nonton Netflix, saya kasih contoh. Putar Crash Landing on You di Netflix. Nah, jadi bisa kalian lihat dia langsung memutar Crash Landing on You di Netflix. Kalau misalkan kalian pengen film lain mungkin ya, apa ya, drama Korea yang saya tahu. Oh, tahu, sebentar. Kita tinggal pencet ini sampai dia keluar ini ya, kayak semacam Google Voice Assistant. Ini saya ulangi lagi karena saya udah ngomong banyak. Putar Itaewon Class di Netflix. Nah, seperti itu. Jadi dia akan otomatis memutar apa yang kalian perintahkan. Dan nggak hanya sebuah menu yang ada di TV, tapi Google Assistant ini juga bisa kalian koneksikan dengan Google Home App yang ada di smartphone kalian. Dan kalian koneksikan dengan produk smart home yang terregister dengan Google Home App di smartphone kalian. Paham ya? Jadi kalau misalkan mungkin kalian punya produk smart home lampu yang bisa kalian matikan melalui Google Home Assistant, kalian juga bisa pakai fitur Google Voice Assistant yang ada di remote TV TCL ini. Dan sama seperti fitur yang ada di Google Nest Mini, kalau kalian pernah lihat, saya juga pernah bikin konten
lucu-lucuan dengan Google Nest Mini ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen main tebak-tebakan atau gombal-gombalan dengan Google Voice Assistant ini juga bisa. Jadi saya kasih contoh, gombali aku. Siap ya, setiap hari yang kuhabiskan denganmu adalah hari favoritku. Dan sekarang adalah hari favoritku yang baru. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi fitur Google Assistant yang ada di Google Nest Mini juga bisa kalian dapatkan di fitur Google Voice Assistant yang ada di Android TV dari TCL ini. Kemudian untuk aplikasi yang eksklusif hanya di TCL itu ada TCL Channel, kemudian ada T-Cast. T-Cast ini adalah sebuah aplikasi di mana kalian bisa membuat smartphone kalian, entah Android atau iPhone, untuk menjadi remote dari Android TV TCL ini. Dan juga bisa screen mirroring. Dan ada aplikasi yang paling saya suka adalah Air Console. Air Console ini adalah sebuah aplikasi yang dia memiliki banyak banget game, jadi kayak Play Store, cuman gamenya ini game-game retro gitu ya, dan kalian bisa mainkan di Android TV ini hanya dengan remote. Jadi ini adalah Air Console, sebuah platform yang memiliki banyak aplikasi game yang memang dioptimalisasi untuk sebuah Android TV, dan kalian bisa memainkan game-game yang ada di Air Console ini menggunakan smartphone kalian, entah bisa pakai iOS ataupun pakai Android. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Android TV dari TCL Dimensity 43 inch resolusi 4K UHD yang juga sudah dilengkapi dengan voice assistant. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton DKID ya, putar DKID di YouTube. Oke, DKI di YouTube. Nah, jadi kalian bisa langsung nih, nggak usah ketik DKID, tinggal ngomong aja sama Google Voice Assistant, putar DKID di YouTube. Dan kesimpulannya sekali lagi, dengan harga 3 jutaan menurut saya udah still deal banget. Kalau misalkan kita main logika ya, 3 juta kurangi Google Nest Mini 800.000 berarti harganya mungkin bisa 2.200.000 karena dia udah include dengan Google Voice Assistant. Jadi sekali lagi menurut saya ini kesimpulannya tetap still deal atau BBCS banget, budget pas-pasan, jiwa sosialita, karena dengan harga 3 jutaan aja kita udah dapat sebuah Android TV, bukan LED TV, bukan Smart TV, tapi Android TV yang memiliki ekosistem yang lebih luas atau lebih kaya karena dia pakai Android yang bisa terintegrasi dengan mudah dengan Android kalian. Kemudian dari segi spesifikasi dia juga udah 4K, XDR, micro dimming, kemudian audionya juga udah pakai Dolby Audio. Jadi menurut saya sih tetap still deal banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.